Balapan MotoGP sukses digelar di sirkuit Mandalika pada Minggu 20 Maret kemarin dengan pemenangnya Miguel Oliveira, pembalap asal Portugal. Keberhasilan ini membuat mata dunia kini mengenal Pulau Lombok dan keindahan alamnya. Menantikan kejuaraan MotoGP tahun depan, tentu ada kejuaraan lainnya yang bisa digelar untuk menjaga sirkuit seperti halnya balap roda 4. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Rafsan Jani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, sahabat Tribun Network, memang untuk menjaga lintasan MotoGP agar tidak rusak, memang salah satu caranya adalah untuk menggelar event balapan di sana. Dan seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika memang diperuntukkan untuk balapan roda 2, khususnya MotoGP. Namun, ternyata sirkuit ini juga bisa menggelar balapan roda 3, seperti penjelasan dari legenda ataupun pembalap roda 4 maksud saya, yaitu Denny Pribadi. Di mana sang legenda roda 4 ini, di mana dia mengatakan bahwa ada beberapa opsi yang bisa dilakukan di sirkuit Mandalika, khususnya GT3, di mana GT3 ini merupakan balapan roda 4 yang sudah terkenal, bahkan Valentino Rossi juga ada di balapan mobil GT3, dan itu dapat digunakan ataupun dapat dipertandingkan di sirkuit Mandalika. Memang opsi ini memang tengah dalam fase penjajakan dari MGPA dengan tim dari GT3 itu sendiri. Sementara itu, Denny sendiri berharap bahwa event berskala nasional bisa digelar di sirkuit Mandalika, khususnya untuk balap roda 4, di mana harapannya ini nanti bisa Ikatan Motor Indonesia ataupun IMI nanti bisa menggelar balapan roda 4 di sirkuit Mandalika untuk memunculkan bintang-bintang baru pembalap roda 4 tentunya nantinya di sirkuit ini. Dan sebagai pembalap nasional, ini juga berharap IMI Lombok nantinya sebagai tuan rumah bisa semakin bersemangat untuk menggelar banyak event roda 4 di sirkuit Mandalika. Selain dari GT3 juga ada juga opsi lain, yaitu balapan ketahanan. Misalkan kalau di Prancis kita mengenal balapan ketahanan Tour de France, Tour de Le Mans, tapi di sirkuit Mandalika nanti balapannya bisa balapan ketahanan 12 jam, seperti itu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Raf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Denny Pribadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, saya kan ngurusin track sama koordinator safety car ya. Sebenarnya saya di situ. Tugasnya ngapain, Mas? Apa? Tugasnya ngapain aja? Kalau pagi itu saya mempersiapkan track. Saya pagi-pagi jalan, track itu mau dipakai apa ada. Kayak kemarin lah, pada waktu hari Minggu pagi-pagi saya jalan. Karena kan pada hari Sabtu kan PDP banyak yang jatuh. Saya lihat tracknya, saya banyak goresan yang motor jatuh, lihat apakah mereka ada yang kena full step jadi dalam, dan lihat tuh apakah kena full step jadi dalam itu apakah ada yang istilahnya terkelupas lagi. Saya di terkelupas kadang-kadang enggak, jadi yang mana ya kena aja, samping-sampingnya saya bilang gini, jadi enggak mengelupas juga. Dan yang saya kita siapkan apa dari juga apa banyak tekanan dan semuanya, dan juga pada waktu dia masuk ke lintasan kan juga pada saat ya saya standby di situ sampingnya, nggak jauh-jauh lah dari situ. Kalau penonton juga ya nonton sebentar, kan saya depan videoin juga ya udah segitu aja, paling cuma 3 lap habis itu selesai, udah saya pakai lagi. Ketika yang saya pakai DB di 50, yang 2 itu di 1, juga udah masih. Tapi tetap semangat gitu ya? Oh iya, harus semangat banget. Bang, kemarin kan kalau kita ngomongin kan kemarin kan MotoGP roda 2 ya. Nah, kemudian ada peluang nggak roda 4 nih Bang? Nah, ditempatkan kejuaraannya di sirkuit Mandalika ini. Gimana menurut Abang peluangnya? Kalau saya kan dari roda 4 ya, roda 2. Ya saya menunjukkan kepada roda 4 itu
juga mau mendatangkan